إله من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلوا على نبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wattaqi. Yang terhormat kepada para alim ulama, sepuh bisu, yang terhormat kepada pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, yang terhormat kepada Bapak Dewan, yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa dan Ibu, hanya Ibu ya, Kepala Desanya Ibu Kepala Desa, saya nggak ngerti, mohon maaf. Para hadir sekalian yang berbahagia, yang terhormat pula kepada ini saya nggak bisa ngomong Sunda. Gak apa-apa ya, pakai bahasa Jawa bisa enggak? Para hadir sedherek yang terhormat, kami ini orang Buaran asli. Jadi saya ini orang Bantar Kawung asli. Bantar Kawung, Kecamatan Bantar Kawung, kampungnya Buaran. Buaran itu bukan desa tapi dukuh. Jadi dukuh Buaran, Desa Pangep, Kecamatan, Kabupaten, harus ada berhiasnya, Brebes berhias. Para hadir sedherek ingkang terhormat, wah ini saya pakai bahasa Jawa campur pakai bahasa Indo. Ibu-ibu, ini pengajiannya orang NU. Panjenengan orang NU, seneng tahlil, seneng baca Yasin. Tapi baca Yasinnya ya aja gagahan. Baca Yasinnya aja, tahlilnya juga jangan gagah. Soalnya apa? Kita semuanya ini terikat oleh Islam, yaitu asyhadu alla ilaha ill wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ini mau ngaji apa, Bu? Oh, ibu apa mana ngaku sining dhuwur luwih ibu.
Ibu-ibu, kenapa baca Yasin? Cung, siapa yang bisa jawab? Kemarin waktu ngaji di pondok pesantren Sukasari membicarakan tentang surat Yasin. Kalau ibu-ibu membaca surat Yasin sekali saja, itu punya pahala senilai 20 kali khataman Al-Quran. Ada yang mengatakan 10 kali khatam Quran. Dengan saya tanya ini orang Islam, bok NU Islam, dengan cinta Al-Quran, kemudian ibu-ibu cinta Al-Quran sebulan khatam berapa kali? Yang namanya orang cinta selalu dekat di hati, selalu di hadapan kita. Contoh, jenengan mana yang sekarang tidak cinta dengan duit? Ibu-ibu cinta duit? Cinta duit? Ibu-ibu cinta HP? Sing sepuh ditanya cinta HP, barang cinta duit. Para hadir sekalian yang berbahagia, kalau ibu cinta duit, mau kemana saja pasti bawa naon. Panjenengan cinta Al-Quran, panjenengan cinta Al-Quran, kemana saja bawa. Ya ini, ayo ngaji kiraatine aji. Kiraatine gimana? Saya tanya lagi sama ibu, karena ditanya berapa kali 1 bulan khatam Quran, ada yang jawab? Tidak ada. Saking sibuknya hidup di dunia, padahal yang untuk nanti nuntun di akhirat, untuk memberikan syafaat di akhirat adalah Al-Quran. Adalah betul. Apa jenengan cintanya kok di bibir saja? Wa min mu'jizatil Al-Quran aywa fiya hajat. Sebagian daripada mukjizat Al-Quran adalah akan memenuhi hajat jenengan. Termasuk surat Yasin. Kalau dibaca panjenengan hajatnya apa? Monggo. Berapa kali Pak? Ya jenengan mampunya berapa? Semakin ditambah bacaannya, maka semakin banter pula akan menjadi. Pak Harto si Abi ngomong, terus pakai bahasa Indonesia dulu, bahasa Jawa soalnya kan jenengannya orang paham. Go bahasa Sunda, dongeng sing orang bisa. Para hadir sekalian yang berbahagia, berlanjut tentang Al-Qur'an. Saya mau tanya, ibu-ibu kalau punya duit banyak, banyak, yang ada di sini ingat kuburan apa ingat pasar? Kalau lagi punya duit, yang terbersit di otak itu ingat kuburan apa ingat pasar? Bapak-bapak
Ini orang perempuan ini Pak, kata kitab, bukan kata saya ya, kata kitab tafsir, yang namanya perempuan itu tidak akan merasa puas dengan nafkahnya sang suami. Betul? Dikasih 1.000 minta, dikasih 1.000.000 minta, ya tak bawakan uang, tak gebuk, layu nggone mall, enteng abdi. Para hadir sekalian yang berbahagia, mari kita membentuk generasi mendatang, generasi yang Islam. Ibu-ibu saya tanya, desa naon ieu? Di Cihelet kalau ada orang meninggal, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil apa enggak? Bacakan. Sekarang masih dibacakan. Kalau jenengannya sudah mati semua, kira-kira anak-anak jenengan mau mendoakan tahlil, mau baca Yasin apa tidak? Kenapa harus bikin generasi? Anak-anak jenengan kirimkan ke pesantren-pesantren. Ada yang sekolah, ada yang ke pesantren. Supaya apa? Ya multi. Jadi nanti akan terjaga terus. Oh ini yang di umum, ini yang di agama, anak yang pegang kantor, sini yang pegang majelis taklim, anak yang jadi supir kantor, sekolahan, ini yang jadi supir masjid, bagian semua, jangan sampai. Paham ya paham? Yuk membentuk anak sol. Tanya dulu sama Pak, dulu waktu jadi pengantin, cita-citanya apa Pak? Oh, jawab salah satu saja nggak apa-apa. Ya kan? Tujuan jadi pengantin ibu-ibu apa coba? Punya anak. Ditanya lagi, kalau nggak dikasih anak kumaha? Para hadir sekalian yang berbahagia, bapak-bapak kalau ditanya, kenapa bapak nikah? Pasti jawabnya karena pengen. Karena pengen mau. Yuk, kepengen naon bu? Buffet. Dalam Islam itu punya 3 kekuatan. Manusia ini punya 3 kekuatan. 1, kekuatan akliyah, berpikir. Yang kedua, kekuatan marah, ghadabiyah. Yang ketiga, kekuatan syahwat. Jadi otak, marah, syahwat dalam Islam diatur dengan syariat. Diatur dengan syariat. Ibu-ibu pengen hidup bahagia, pengen hidup bahagia, di Al-Quran ada ini, innahu la yuflihul dzalimin. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan bahagia. Ibu-ibu perhatikan, apa yang dimaksud zalim? Di dalam Al-Quran yang dimaksud zalim, orang yang zalim tak akan bahagia adalah orang yang tidak mengikuti aturan. Aturannya Gusti, maka enggak bahagia. Aturan negara saja kita enggak bahagia. Contoh, bapak-bapak naik motor, enggak pakai helm, enggak pakai
Qasim berangkat ke Bumi Ayu. Lama di perjalanan dari mulai Ciheler sampai Bumi Ayu pasti ketar-ketir, takut ada apa? Takut ada polisi, ada razia. Hati yang ketar-ketir menurut jenengan bahagia enggak? Jadi orang yang tidak bahagia itu orang yang tidak mengikuti aturan. Sekarang saya mau pengen supaya generasi kita itu berlanjut. Pengen punya anak yang soleh. Punya anak soleh. Allahumma. Pertama tadi waktu jadi pengantin, bapak-bapak masuk kamar, apa yang pertama diucapkan oleh bapak-bapak? Ada enggak? Ini ibu-ibu yang sudah punya suami, saya tanya, pernah enggak suaminya masuk kamar bunyi assalamualaikum? Ibu-ibu, pernah enggak mau masuk kamar di dalam ada suami bunyi assalamualaikum? Pernah enggak? Kalau sampai anaknya bandel, rewel, jangan salahkan anak. Prosesnya saja sudah aturan mau masuk kamar. Assalam. Saya tanya lagi, ibu-ibu nih yang muda-muda, yang masih produktif, masih naon? Masih produktif. Pernah enggak ini suami saya mau datang, terus jenengan wudu, dandan masuk kamar? Pernah enggak? Pengen membentuk anak itu tadi prosesnya. Makanya sekarang itu nikah 2 bulan sebelum nikah harus lapor ke KUA. Lapor saya mau nikah. Nanti orang-orang yang mau nikah ini di-upgrade, dididik supaya ngerti bagaimana caranya dalam membentuk anak Nah, sekarang kalau anaknya ibu rewel, kembalikan lagi kepada dirinya sendiri. Oh iya, mimpi lagi harus manjat atur, orang mata bis, orang assalamualaikum, todong bae langsung. Paham ya, paham Bu? Berlanjut. Ya, para hadir sekalian yang berbahagia. Setelah mulai bobot, oleh naon ya? Ya, mulai hamil, mulai bobot, kata orang Jawa itu. Falamma asqalat da'awallah. Ketika sudah mulai berat, Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau pas lagi hamil, bapaknya suka doa apa enggak? Ibunya doa apa enggak? Da'awa, dua-duanya berdoa. Nabi Adam berdoa, Siti Hawa satu saja, ibunya saja, bapaknya tidak. Yang anak orang sendirian, anak berdua, jadi dua-duanya ya harus berdoa. Lain ataitana solihal lanakunanna minasyakirin. Jika engkau datangkan apa yang ada dalam kandungan ini, anak yang soleh, sungguh kami akan bersyukur. Allahumma. Nah, akhirnya ada orang Jawa bilang kebak. Mitoni, ngupati. Ayah, di sini apa namanya? Kebak. Kebak itu dalam rangka apa? Dalam rangka membentuk anak
sol. Kalau bisa bacakan Quran dari mulai Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbil. Supaya apa? Supaya anaknya nanti terdidik Al-Qur'an, dibimbing oleh Allah Subhanahu. Ada ibu-ibu kita hamil bacakan Quran tiap bulan. Yuk sekarang mulai yang masih produktif, yang masih hamil, yang masih hamil, kalau hamil cepat tiap bulan kalau bisa khatam, syukur setiap minggu khatmil Qur'an. Allahumma nggak bisa sayanya nggak ya nyum nyewa orang datang baca bersama. Untuk apa? Dalam rangka berdoa membentuk anak yang soleh. Ya, berlanjut Bu, berlanjut. Ini ada cerita, ada apa? Tentang Al-Qur'an, Qatmil Quran ini. Ini Bu, bapak saya itu punya santri di Banyumas. Ini supaya kita itu mantep dengan Al-Quran. Sebab di Al-Quran la raiba fi. Panjenengan karena tidak kurang mantep, kadang-kadang kurang semangat. Punya murid di Banyumas, lagi bangun musola, masjid. Sampai selesai ternyata punya hutang. Kiai ini bingung, saya bangun masjid, bangun musola, punya hutang. Bagaimana saya mau mengembalikan? Nyaurnya kayak apa? Datang di tempat kiai. Kata kiainya, diceritani, Pak Kiai, ini saya punya sangkutan, bangun musola, punya hutang. Cara nyaurnya gimana? Kiainya nggak ngasih solusi. Ini saja solusinya. Apa? Sampean mengadakan Qatmil Quran. Kiainya tanya lagi. Murid ini tanya ke kiainya, Pak Kiai, sendirian baca Qur'annya apa bareng-bareng? Kiainya jawab, bareng-bareng boleh, sendirian juga boleh. Pulang dia. Di rumah dia baca Quran sendirian. Tiap hari satu. Terus nyampe juz ke-28. Ternyata tanda-tanda uangnya belum datang. Jadi akhirnya balik lagi ke tempat kiainya. Nempuhkan. Pak Kiai, ini saya sudah hampir hatam, kok belum nampak uang untuk nyaur. Kata Pak Kiainya tanya lagi, sampean sudah hatam belum Quran? Belum Pak Kiai, kurang 2 juta. Kurang berapa? 2 juta. Pulang sana, hatamkan. Pulang. Nyampe di rumah, jarak 2 hari dia menghatamkan Al-Quran. Selesai hatam hari Jumat, malam Jumat selesai. Pagi Jumat dia duduk di teras. Apa? Uangnya kok belum datang? Nah, jenengan jangan tiru-tiru sama kiai itu. Jenengan di sini hatam Quran, jenengan cari duit. Kalau ini kiainya apa? Duduk saja, tunggu kapan uangnya datang. Jangan. Itu bukan tingkatan kita. Tingkatan kita baca Quran boleh, wiridan boleh, zikir boleh, tapi cari duit tetap jalan. Kartos ya kartos. Pagi-pagi tangganya itu punya pekarangan di depan masjid, bikin pagar untuk jembatan. Waktu bikin pagar itu pakai linggis. Arti linggis ya?
Dah, leg. 10 kemudian ada batu yang nggak bisa dikeduk. Ternyata setelah dikeduk itu bukan batu, apa? Emas sebesar korek. Emas sebesar, jangan tiru-tiru. Akam Quran terus Nabi ning asbila. Aku wis akam Quran tapi masih orang mungkin. Para hadir sekalian yang berbahagia. Akhirnya apa? Akhirnya yang punya pekarangan lapor ke kiainya. Pak Kiai, ini saya agar dibatas emas, tapi saya menemu emas ini sebesar. Ini hukumnya bagaimana Pak? Kata Pak Kiai, nah ini mau diapakan? Terserah Pak Kiai. Ah, kalau terserah saya, ini emas kamu jual saja. Nanti duitnya bawa ke sini bareng-bareng. Betul dijual, bawa duit diparo, kiainya bijak. Sampean yang punya pekarangan separoh, saya separoh. Yang uang ini untuk nyaur hutang emas selesai. Selesai. Itu tadi sebagian daripada mukjizat Al-Quran adalah memenuhi hajat. Berlanjut dengan anak soleh tadi. Sampai mana tadi Bu? Kekep khatamkan Quran dalam rangka membentuk anak soleh, membentuk generasi. Nabi Zakaria bayangkan kepengin punya anak soleh, dikabul oleh Allah, berdoa selama 40 tahun baru. Nabi Zakaria yang meramut Siti Maryam kepengin punya anak, berdoa dari mulai pengen punya anak sampai dikasih oleh Allah itu selama 40 dalam berjuang pengen punya anak soleh. Itu tadi kekeba bacakan khotmil Quran. Allahumma. Ibu-ibu kalau punya anak soleh betah apa enggak? Kenapa betah Bu? Nah, ibunya soleh dulu, bapaknya soleh dulu, supaya anaknya juga apa? Soleh. Allahumma. Amin. Makanya mau masuk kamarnya assalamualaikum, mau naik ranjangnya bismillahirrahmanirrahim, supaya anaknya jadi anak yang soleh. Allahumma. Amin. On. Ini selesai lahiran Bu, lahiran 1 minggu diadakan acara apa? Akekah. Diadakan acara akekah. Ibu-ibu, saya pernah ngaji di daerah Karangparisan. Ditanya, Pak Hasbullah, saya ini orang gunung. Kenapa pengen mengkuliahkan anak saya? Mau duit dari mana? Saya ditanya kayak gitu nggak bisa jawab. Terus saya ngomong, begini Pak, jenengan sekarang mulai punya kambing. Kalau kuliah 1 anak 1 semester bayarnya 2,5 juta umpamanya. Maka jenengan bisa miara kambing berjumlah sampai 12. Kalau punya kambing 12, maka 1 semester bisa jual kambing 1. Saya jawab seperti itu. Makanya di kampung sini, tolong yang namanya miara hewan, apa itu bebek, apa itu ayam, apa itu kambing, dikembangkan supaya baik. Untuk apa? Yaitu tadi
untuk menyekolahkan, memesantrenkan putra-putranya agar menjadi anak yang soleh. Allahumma amin. Para hadir sekalian yang berbahagia, kalau lahir pas 1 minggu, sunahnya itu dicukur rambutnya disembelihkan kambing. Kalau laki-laki berapa? Kalau perempuan berapa? Kenapa kalau laki-laki 2? Ini Bu, laki-laki itu berpikir 2. 1 untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk keluarga. Bahkan kalau laki-laki berpikir juga untuk masyarakat. Kenapa? Akhirnya disembelihkan kambing Bu. Yang laki, awas Bu, nih Bu, kalau motong kambing sudah dipotong, kalau untuk eka itu kalau motong tulang pas persendian, jangan dipotong semaunya sendiri. Itu menurut aturan kitab. Kita pikir seperti itu. Kenapa? Supaya kuat. Pendiriannya kuat. Idealisnya kuat. Jadi tidak mudah tergoyangkan oleh sesuatu yang baru. Oh, ditilik dulu. Jadi dia kuat akidahnya. Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masak kekak itu jangan yang pedes Bu. Lada, jangan yang lada. Jadi kalau bisa masaknya yang manis. Masaknya yang manis. Supaya apa? Anaknya manis, wajahnya juga manis, akhlaknya juga manis. Paham ya, paham? Kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu wajahnya cakep, imannya juga cakep. Itu seperti itu. Masaknya yang manis. Kehartos ya kehartos. Kalau masak yang manis, bahasa Sundanya manis, amis. Bahasa Jawane amis. Para hadir sekalian yang berbahagia, ini yang penting ini. Masih belum selesai anunya. Akekahnya belum selesai. Baru masaknya yang manis. Kalau masak yang banyak kuahnya, yang banyak naunya, kuahnya, airnya, buntel, yang rapi diantar. Sana mau berapa rumah, sana mau berapa rumah, sana mau berapa rumah. Nggak cukup 1 RT saja. Kalau ini sana 40. Sana 40, sana 40, sana 40, nggak kebagian. Cukup 1 R. Selesai itu. Ini ada cerita. Ada cerita Habib. Wong alim lah. Cerita Habib. Daripada kalau Habib malah jadi. Ana wong alim dimasakan sama istrinya. Istrinya masak sayur asem. Ngerti sayur asem? Sayur asem. Masak sayur asem. Suaminya dikasih makan ya. Makan. Di tengah-tengah makan berhenti Bu. Di tengah-tengah makan berhenti. Kenapa berhenti? Sayur asemnya enak. Jadi berhenti. Ngomong sama istrinya, Bu, tolong itu. Nah, sayur asemnya dibungkus pakai plastik. Satu-satu. Yang banyak bungkus. Habis semua dibagikan ke tetangganya. Kenapa? Karena masakannya enak. Jadi dibagikan ke tetangganya. Saya tanya sama orang itu. Kira-kira jenengan kalau ngasih sayur ke tetangganya, pas lagi makan enak apa pas lagi enggak enak?
itu berhenti, sayurnya dibagikan tetangganya. Masya Allah. Lah kita sekalian, makanya kalau apa-apa ngasih yang paling bagus. Di Al-Quran sebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Ibu-ibu, kalau mau lebaran ada orang minta tamping, ada orang minta sarung, kenjenengan karena mereka tidak mampu, yang dikasihkan sarung yang baru apa sarung yang lama? Kasih yang paling bagus, yang panjenengan senang. Oh ini yang disosok. Kira-kira ada enggak? Wes, ora sakake wis ya mau. Ora usah sampai nganggo baju ini. Ibu-ibu punya duit 2. Yang satu 5.000, yang satu 10.000. Ketika ada orang minta sumbangan, yang dikasihkan 10.000 apa 5.000? Kenapa yang dikasihkan 5.000? Oh, jenengan cinta yang 10.000 apa yang 5.000? Cinta 10, mestinya yang dikasihkan yang 10.000. Oh, awal. Begini Bu, surga itu, jalan menuju surga itu sebetulnya banyak sekali. Contoh, itu tadi sedekah 5.000 dengan 10, yang dikasihkan berapa? Oh, berarti jenengan tuku surga ini kira-kira. Yang 10.000 buat apa? Ya, yang kedua, jalan menuju surga banyak sekali. Ada enggak di surga itu? La yasma'una fiha lagwa wa la tasima illa qilan salama. Di surga itu enggak ada omongan kotor, enggak ada omongan dosa. Yang ada hanyalah kata salam. Assalamualaikum. Kalau tetangga mau masuk rumah, mau masuk kamar, assalamualaikum. Baik, jalan menuju surga. Di Cihelet, kalau di Buaran, kalau yang santri-santri suaminya mau pergi jauh, itu istrinya cium tangan. Di sini juga kayak gitu ya. Alhamdulillah, itu jalan menuju Allahumma. Kalau suaminya, kalau ibunya, kalau ibu-ibunya lagi nggak punya beras, lagi nggak punya duit, bagaimana cara ngomong ke suami? Cara ngomongnya gimana? Ngomongnya halus apa ngomong kasar? Ya ini. Ini dalam rangka membentuk anak sol. Ada kiai, istrinya lagi tidur, takut ganggu. Dia lagi tidur, itu suaminya bukan istrinya. Istrinya yang lagi tidur. Suaminya takut ganggu terhadap istrinya. Itu berjalannya cingcing. Saking menghormat kepada istri. Ada laki-laki Cihelet kayak gitu. Allahumma amin. Awas Bu, sebaliknya sekarang. Dibalik, kalau suaminya lagi apa?
tidur. Istrinya butuh duit, gak punya kira-kira cara bangunkannya kayak apa? Ayo, bangunkannya kayak apa coba? Kalau tadi kiai istrinya ya, istrinya lagi tidur takut bangun, berjalannya cingki kayak begini. Nah sekarang dibalik, di Cihalet, suaminya yang lagi tidur, ibunya nggak punya duit. Coba cara bangunannya. Allah. Ini dalam rangka kedamaian antara suami dan istri. Ini yang perlu dipelajari oleh kita. Kira-kira potongannya orang Buaran ini bukan orang Cihil. Orang Buaran itu pasti molor baik. Di duitnya gue belanja, di berasnya gue mas. Makanya jadi seorang suami itu harus apa? Sabar. Kayak saya bilang, ada akliyah, ada ghadabiyah, ada syahwatiyah. Yang mampu menahan marah termasuk minal mut. Ya Bu. Sampai apa tadi ini ya? Oh ya, cara bangunkan istri bangunkan suami. Maha pakai ya sarung. Langsung. Oh. Tegaduh beras, tegaduh molor baik. Para hadir sekalian yang berbahagia. Nah, buat kita semuanya ini kepengen hidup dan ayo sekarang panjenengan pengen hidup damai apa enggak? Pengen. Ada hadis mengatakan seperti ini Bu, ayu amalin yudkhilul jannah, amal apa yang menjadikan orang itu masuk surga? Jawab Nabi apa Bu? Jawab Nabi, la taghdab, jangan Ayo, saya tanya, amal apa yang menjadikan masuk surga? Jawab Nabi, jangan marah. Ibu-ibu masih marah-marah? Oh, pengen masuk surga, jangan marah. Yuk, artinya yang bonggong ya Bu ya. Baca Fatihah setiap hari 100 kali. Mau? Alhamdulillah. Dipipil Bu. Sholat berapa kali? 5. Kalau pengen 100 jadinya berapa per sholat? 2. Syukur-syukur langsung 100. Malam 100 siang untuk menenteramkan hati. Kata orang itu ada kiai yang mengatakan Fatihah itu seperti cek yang belum ada tulisan. Mau diisi berapa? Tergantung jenengan mau isi. Sama dengan sodakoh. Kalau pengen surga, ya sodakohnya yang paling jenengan cintai. Kalau sekarang di sakun jenengan ada puluhan ribu dengan ratusan ribu, maka yang dikeluarkan ibu-ibu sekarang di sakun jenengan ada 5.000, ada 10.000, ada 100.000. Yang mau dikeluarkan berapa? 5.000. Gak masuk ayat yang tadi. Lantanalul birro, kamu tidak akan menggapai kebaikan hatta tumpiku mimma tuhibbun, sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu paling cintai. Oh, waktu ada orang minta baju, Pak bajunya baik, tak kasih. Tapi bareng pas nunggu mobil, kena wong, Pak
Giling gua aku kira-kira itu. Eman. Wes saiki dinten maring ikhlas. Dinten maring apane? Allahumma syukur gede tapi daripada cilik ora setuju. Wes stopna atusane une. Hadirin sekalian yang berbahagia, pengen sehat, kurangi mangan. Kalau pengen sehat kurangi makan. Pengen selamat dunia, sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tafariju bil qurabu wa tuqabil hawaiju wa tunalu bi ghaibu wa husnul awatibi wa yusasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adati kulli ma'lubillah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil uqadu wa tafariju bil qurabu wa tuqabil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul awatibi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azgili zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azgili zalimin bil zalimin.
Allahumma sholli ala sayyidina sarang-sarang Muhammad bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي محمد. Nabi Sulaiman punya tetangga. Di depan rumahnya ada pohon beringin. Ada pohon. Ini di sana ada pohon burung dara. Burung naon? Dara. Ini orang tetangganya Nabi Sulaiman ini. Kalau pagi pasti ambil burung dara, sembelih buat lauk. Piyiknya ambil lagi tiap hari, sembelih lagi buat lauk. Bengkelnya, induknya marah, lapor kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, tetangga saya suka ngambil piyik saya. Untuk apa? Untuk lauk, tapi setiap hari. Saya minta pertolongan. Tolong itu orang diomongi jangan seperti itu. Akhirnya Nabi Sulaiman panggil kurirnya. Itu orang diomongi yang suka pagi ngambil piyik burung dara. Jangan lagi-lagi, sebab ini induknya marah. Akhirnya apa? Ini orang yang suka ngambil piyik ini, besoknya sudah diomongi. Nabi Sulaiman perintah, jin, yang kuanggarannya, kalau ada orang ngambil manuk darah, piyik darah, tolong ambil, lempar dia. Kata Nabi Sulaiman perintah. Sebab Nabi Sulaiman itu mampu menaklukkan segala makhluk. Akhirnya apa? Ini orang pagi-pagi gak kapok. Gak kapok. Ya, gak kapok. Naik lagi. Sudah nyampe di atas. Ada orang bengok-bengok di rumahnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Turun lagi dia. Turun. Ada apa Pak sampean? Ini Pak, saya lagi lapar banget. Saya pengen makan betul ini. Kata orang tadi, yang orang naik piyik tadi langsung masuk rumah. Malam saya makan roti tinggal separuh. Tinggal separuh. Ambil dia rotinya. Ya Pak, aku duwene roti. Monggo panjenengan ya. Dimakan sama orang itu tadi. Ini naik. Ininya pergi, naik lagi ngambil turun lagi. Piyiknya nggak kapok. Ininya sudah siap-siap. Wah ini saya akan mengikuti perintahnya Nabi Sulaiman. Nyampe di atas pohon, jinnya itu sudah siap-siap. Sampai sebelah kanan, saya sebelah kiri, dua jin. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui orang tadi habis memberikan sedekah separuh roti yang dia makan. Ini hebatnya orang sedekah. As-shadaqatu tatfa'ul bala, betul-betul ini. Akhirnya apa? Turunlah dari atas langit malaikat. Dari atas langit malaikat. Jinnya yang dilempar sama malaikat. Orang ini ambil. Paham ya, paham? Abdi cerita paham? Paham. Jadi akhirnya apa?
orang yang ngambil piyek burung dara tadi selamat karena apa? Sedekah separuh lot kartos anggur panjenengan sedekah niki 10.000 akan dibalas menjadi 100, yang sedekahnya 2.000 akan dibalas duite 2.000 kucel maning. Di asri amsalia akan dibalas 10 kali lipat. Kalau tadi ngasihnya 10.000 maka akan menjadi 100. Kalau ngasihnya 100.000 akan jadi 1 juta. Gak percaya, praktekkan panjenengan tadi. Ya, tadi panjenengan aku miki nembe bae sedekah 10 derehas gula arep dadi 100.000. Nanti tunggu dalam minggu-minggu ini panjenengan yang tadi nyumbangnya 10.000 akan dapat 100.000. Orang percaya balik ke Buaran, tanyakan. Betul Bu, awas. Yang tidak bukti samena kehe wong, ayo lucu pemehas gula. Kayak orang bukti kayak ngomong tok borok, pasti akan dibalas. Enggak mungkin. Kok bisa? Di Al-Qur'annya sudah dijawab. Innallaha yajzil mutasawwif. Sesungguhnya Allah akan membalas kepada orang-orang yang kalau sampai enggak dibalas panjenengan protes yo barang ngomong aku wong ciklek terus diomongi sedekah 10.000 ternyata orang balik-balik sampai seminggu ke burung balik 10 100. Praktekan, awas jangan nyesel, yang tadi ngasih 2.000 jangan nyesel. Soalnya tadi nanti akan dibalas hanya berapa? 20.000. Bersenang-senanglah yang tadi ngasihnya 10.000. Dalam minggu ini akan dapat balasan 100. Allahumma berbahagialah yang sedekahnya sampai berapa? 100.000 akan dibalas oleh Allah 1 juta. Ingat-ingat balasannya belum muncul. Belum, nanti sebentar lagi muncul. Dengan punya anak, tahu-tahu anaknya ngomong, "Mak, kita butuh apa?" Balasan bukan? Nah, tetangganya, tahu-tahu datang, habis. Balasan bukan? Sing miki sedekah, tunggu. Sebab ini yang berbicara Al-Qur'an. Allahumma innallaha yajzil mutasaddiq. Sesungguhnya Allah akan membalas kepada orang-orang yang mau sedekah. Allahumma, kalau saya lagi pusing, nggak punya duit, ini saya ini. Kalau saya lagi pusing nggak punya duit, di cross sama wong wadon ngomong, saya selimpetkan duit, nggak ngomong sama orang. Gedenya setira rahasia. Sebab aku lagi degros wong waduh. Arep jawab. Aku enak degros wong wadon. Saiki aku arep degros maring Gusti. Gusti kayak aku iso ta. Untuk anemoni innallaha yajil mutasad untuk jawab kebros-kebrosane wong wadon. Gak lama kemudian alhamdulillah ya seperti itu. Kayak gitu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berbicara seperti ini murni karena dari Al-Qur'an. Bukan kami gawe-gawe. Al-Qur'annya di surat Yusuf, innallaha yajil mutasawwif. Itu untuk ngantisipasi. Mau be sing sedekah separo roti. Ya. Dislametna dening apa? Dening jin. Ini apa sih Bu? Dislametna dening Gusti Allah. Ya oleh darane ya Islam. Itu
itu karena dari apa ini? Sodak. Makanya ibu-ibu mau diulang lagi nih sodakonya. Bu, yang nyesel sodakonya mau diulang lagi. Para hadir direktur ingkang terhormat. Ya, banyak cerita tentang para hadir sekalian yang berbahagia di Al-Quran dan ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Sing dijumenake ila maghfiratin. Jaluk pangampura maring Gusti. Kayak panjenengan wis diampura dosane, mau minta apa saja insya Allah dikabul. Makanya yang didahulukan baca apa? Istighfar. Minta ampunan pada Allah Subhanahu. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Mintalah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kamu. Allah jawab, yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Jika kamu mau baca istighfar, mau tobat, maka Allah akan memberikan kesenangan kepada kamu. Yumatikum mata'an hasanan, kesenangan yang baik ila ajalin musamma, sampai tempo yang ditentukan. Allahumma inang baca ibu-ibu habis sholat baca istighfarnya berapa kali? Ping 3. Dosanya pinggiran. Dosa ngomong mungkin lanang, dosa ngandak-ngandakna, dulure, kadang-kadang mantune diceritakna, mertuane diceritak, nah dosa ora. Dosa. Pengen dongane dikob. Tapi jangan putus asa. Tetap kita harus istighfar. Kalau bisa 1 hari 100 kali. Kira Kanjeng Nabi. Dalam rangka apa? Penghapus dosa. Allahumma astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina